kita bisa share ya Mbak. Dalam buku Perang Benteng saya, itu saya ketemukan ada sedikitnya ada 13 benteng peninggalan pada saat Perang Benteng itu ya. Ini pada masa Kerajaan Palembang dan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam gitu. Nah, jadi kalau kita bicara benteng-benteng pertahanan, mungkin itu saya ambil dari buku saya ya. Karena buku ini adalah buku yang menceritakan satu-satunya buku sekarang di Palembang ini yang menceritakan adanya perang benteng ya, perang benteng yang ada di Palembang pada saat itu, pada zamannya Kerajaan Palembang Darussalam, Kerajaan Palembang sama Kesultanan Palembang Darussalam. Itu kalau Kerajaan Palembang. Oh iya. Itu kita bicara tahun 1659, Bang Dino. Nah, kalau bicara Kesultanan itu sudah masa-masa abad-abad ke-19 dan abad 20. Buku ini juga adalah buku langka, ya Bang Dino ya, buku saya ini. Buku langka karena buku ini adalah belum kita jual secara bebas, karena masih kita jual secara door to door, itu dalam tanda kutip lah ya, oleh kita sendiri. Jadi belum kita jual secara umum gitu ya. Itu cerita. Nah, buku ini, di dalam buku ini juga saya menceritakan tentang kota Palembang secara umum ya, Kedatuan Sriwijaya secara umum, Kerajaan Palembang secara umum, dan Kesultanan Palembang Darussalam secara umum gitu kan. Nah, lanjutnya fokus daripada buku kita adalah Perang Benteng. Nah, inilah mungkin ke depan nanti kita akan bicarakan mengenai benteng-benteng yang ada dalam buku saya ini, gitu loh, Bang Dino. Oke, kita sudah bicara ini Perang Benteng, masalah buku saya tadi. Nah, semua cerita ya, semua penelitian saya itu bisa dilihat ya di akun YouTube kita, Throwback History Official, itu sudah mulai dari tahun 21 kemarin gitu ya. Juga bisa, kalau mengenai tulisan-tulisan saya, artikel saya, juga bisa dibaca di kompasiana.com ya. Atau kalau mau juga ada di FB saya, Sultan Adil, dan nanti ada website kita ya, sekarang lagi dalam progres ya, mohon ditunggu saja. Nah, kalau kita bicara benteng ya, sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah benteng-benteng pertahanan di Palembang ya, benteng-benteng pertahanan khas daripada Nusantara yang ada di Palembang gitu kan. Nah, kenapa saya bilang khas? Karena memang benteng-benteng di Palembang itu pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam itu kebanyakan terbuat dari benteng alami gitu kan, dari benteng yang terbuat dari tanah yang ditinggikan dan dilapisin dengan kayu-kayu gelondongan yang besar-besar ya, karena di Palembang banyak kayu besi, kayu kuat gitu kan. Nah, jadi kayu-kayu itulah yang dipotong-potong dan dijadikan benteng. Nah, benteng-benteng ini pun sudah pakai ini juga, sudah modern ya, sudah ada meriam segala macam gitu ya. Peralatan yang modern pada saat itu gitu kan. Nah, dalam penelitian saya kemarin, benteng-benteng yang telah saya teliti, itu saya dapati ada 13 lokasi benteng ya. Sebagaimana dulu pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi saya ulang sedikit saja. Dari 13 benteng itu, yang di sini, yang di atas sebelah kanan, yang ada tulisan Selat Bangka, nah itu di muaranya itu ada Muara Sungai Musi, itu ada satu benteng. Kalau yang nomor 2 sudah masuk ke dalam, itu adalah benteng di Pulau Borang namanya. Jadi di Sungai Musi itu walaupun sungai ya, tapi juga banyak pulau-pulau kecil juga di sana gitu kan, karena memang betapa luasnya Sungai Musi itu kan. Nah, terus setelah benteng Sungai Borang, nanti juga ada benteng Pulau Ayar nomor 3 gitu.
Yang nomor 3 ini Benteng Pelayar atau sering disebut juga orang Palembang nyebutnya sebagai Pulau Salanama begitu. Nah, terus di nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini kan benteng Telapung di Pulau Kemarau ya. Mungkin lebih jelasnya mungkin kalau untuk yang nomor 7, nomor 8, nomor 4 ya kita coba lihat slide berikut ini dah. Nah, ini saya udah buat slide ya. Tadi kan nomor 1, nomor 2 kita sudah bicarakan tadi di pulau-pulau kecil itu yang ada di awal di hulunya Sungai Musi gitu kan. Maaf di hilirnya Sungai Musi gitu kan. Nah, kalau saya masuk ke dalam ke arah di sini ada namanya Pulau Kemarau. Nah, Pulau Kemarau ini bisa kita lihat visualnya ada di atas ini ya. Ini visual foto yang diambil ya. Ini dari arah selatan, yang ke bawah selatan, yang atas itu ke arah utara gitu kan. Nah, di sekitar Pulau Kemarau ini sendiri itu ada 5 benteng yang kedeteksi sama kita. Ada di Pulau Kemarau sendiri ada 3 benteng, di seberangnya Pulau Kemarau itu ada di daerah Paju dan daerah Bagus Kuning, itu ada 1 benteng masing-masing, benteng nomor 4 sama benteng nomor 5. Nah, kalau kita bicara Pulau Kemarau, itu adalah di sebelahnya yang nomor 6 itu adalah benteng eh, Manguntaman namanya. Ini benteng komando daripada benteng-benteng yang ada di sekitar sini. Benteng Manguntama biasanya itu dipimpin sama apa adipati ya, bawahan kepercayaan daripada sultan secara langsung. Nah, kalau yang nomor 8 itu adalah benteng namanya benteng Bamagagan namanya ya. Benteng inilah yang untuk menjaga hubungan ke benteng 5, benteng Martopuro ini. Ini namanya benteng nomor 5, benteng Martopuro namanya. Nah, nomor 4 di depan di daerah Pelaju sekarang itu namanya sudah benteng Tambak Bayo. Nah, di tengah-tengah ada nomor 7 namanya benteng Rakit, Pak. Nah, di selesai sini, selesai yang di apa di seputaran benteng Pulau Kemarau, kalau kita mundur tadi dari peta yang saya buat gitu lah ya, yang ini peta-peta ini. Nah, itu mundur ke arah huluan itu ada nomor 11 itu ya. Itu sudah masuk ke Kabupaten Banyuasin ya, di dekat Kota Kayu ya, di daerah Bailangu namanya. Nah, ini ada satu benteng juga. Terus nomor 12 arah ke huluan lagi, itu benteng Ujung Tanjung namanya, di daerah Muara Rawas. Nah, ini benteng-benteng daripada Kesultanan atau pada saat itu. Ada satu benteng terakhir yang kita ketemukan itu di daerah Kurungan Nyawa ya, yang nomor 13 itu. Daerah Kurungan Nyawa itu di Sungai Ogan, itu sudah masuk wilayah Martapuro sekarang. Martapura ya. Oku Timur. Oku Timur ya, kalau nggak salah sekarang ini namanya. Nah, di situ ada juga benteng pertahanan dari Kesultanan. Nah, di Oku Timur ini unik bentengnya juga pada saat apa ya dulu perang wala dengan eh, Kerajaan Banten, Kesultanan Banten juga pernah ini kejadian besar juga nih perang di nomor 13 ini. Nah, itu nanti kita bicarakan ya lebih lanjut ya. Nah, jadi benteng-benteng yang kami ketemukan pada saat penelitian ada minimal ya paling sedikit itu ada 13 benteng. Sebetulnya di daerah huluan lagi, di daerah Musirawas, Serupit, Lakitan, Beliti, Sungai Kelingi, langsung ke Kepayang dan di Bengkulu yang di ujung ini, banyak lagi benteng-benteng gitu loh, dengan ciri khas masing-masing gitu loh. Kenapa saya bilang ciri khas masing-masing? Dari 13 benteng yang saya teliti, karena yang ada tertinggal apa namanya tuh eh, tertinggal apa namanya peninggalannya lah ya, hanya 2, yaitu benteng nomor 9 dan benteng nomor 10 ini yang sering disebut sekarang benteng Kuto Besak dan benteng Kuto Lamu atau benteng Penghuru nomor 10 ini. Ini yang masih berbekas yang tertinggal sekarang. Nah, 11 benteng yang lain itu secara fisik kita belum ketemukan sampai sekarang, Bang Dino. Itu masih sekarang ini masih kita teliti.
Nah, menurut beberapa buku dan informasi dari Zuria, dari sejarawan Palembang, dulunya di sini adalah benteng-benteng ini terbuat dari alam. Tadi saya bilang dari tanah yang ditinggikan dan dikelilingi sama pohon-pohon kayu yang besar gitu kan. Nah, itulah yang saya bilang kenapa khasnya Nusantara. Ya itu dia khas Nusantara. Tapi itu tadi sayangnya ya, benteng-benteng yang kita apa ya, yang kita temukan itu sudah nggak ada bekas kecuali yang sudah berbentuk beton besar kayak nomor 9 dan nomor 10 ini gitu. Inilah selanjutnya insya Allah dalam tahun ini kita akan mulai lagi meneliti ulang 11 benteng yang tadi kita akan teliti apakah ada bekas-bekas tanda-tanda lah yang apa ya memberikan tanda bahwasannya di sana ada dulu bekas benteng. Nah, ini yang nanti akan kita teliti ulang dalam eh, program penelitian lanjutan kita yang namanya Ekspedisi Sriwijaya 2023. Nah, kalau yang tahun lalu itu namanya Ekspedisi Sriwijaya 2022, Pak. Nah, sekarang mungkin kita jadi tahun 23 ya, yang kedua ya, penelitian kita. Nah, dari benteng-benteng ini, tadi saya sudah bilang ada hanya nomor 3 dengan nomor 10 yang tersisa gitu kan. Ya ini yang ada di ujung sini gitu. Nah, kalau menurut cerita yang di buku saya itu, di daerah Pulau Kemarawi inilah yang terjadi perang besar. 5 kali perang besar di daerah sini yang paling besar, yang tembak-tembakan pakai meriam lah gitu pada saat itu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi ini yang tadi saya bilang di ini benteng Mangutama, benteng Bamangkagan, sini ada benteng Rakit ya untuk apa ya melihat musuh yang di luar sini mengintai lah namanya gitu ya. Di bawah ini dia Pelaju nomor 4 adalah benteng Tambak Bajo, di belakangnya ada benteng Mangutama, Martopuro ya. Nah, kenapa di sini saya bilang unik benteng-benteng ini, Pak? Inilah strategi perang daripada kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang zaman dulu. Karena kan kota Palembang itu ada di sebelah barat sini, kota Palembang. Ini nih mungkin kalau kita lebih lihat lagi ya pada saat itu tahun 1659 itu. Nah, ini kota Palembang. Kota Palembang itu namanya Kuto Gawang, Keraton Kuto Gawang. Nah, dulu belum ada namanya benteng gitu kan, masih keraton dulu. Nah, keraton Kuto Gawang inilah kalau kita lihat bentuknya ya, ini keraton ini berarti ini semacam kota ya, kota yang dikelilingi tembok atau penahan lah benteng-benteng yang bisa juga ini terbuat dari kayu-kayu gelondongan juga ini. Tapi kalau kita lihat dari catatannya Van der Leyen ya, pimpinan armada tempurnya VOC pada saat itu tahun 1659, dia menggambar sketsa ini. Nah, dari sketsa itu yang kita bisa narasikan sekarang, termasuk Keraton Kuto Gawang ini, yang kita lihat ini gitu kan. Kita bisa lihat kalau dari sini ya, kelihatan banget nih rumah-rumah penduduk. Nah, pada saat itu agama Islam sudah kuat pada saat tahun 1659 di Kerajaan Palembang, terbukti dengan gambaran masjid ya. Ini di tengah-tengah ini masjid. Jadi 1659 itu benar-benar di Palembang sudah kuat ajaran agama Islamnya. Nah, di seberang ini kita lihat di bawah ya, itu kan benteng-benteng rumah-rumah penduduk dari rakit itu. Nah, biasanya orang-orang dari luar, karena Palembang dulu kan bisa dibilang kota kosmopolitan ya, kota yang terdiri dari berbudaya bangsa-bangsa gitu, mulai dari Arab, Persia, India, Cina ya. Nah, mereka-mereka ini tidak boleh tinggal di darat seperti penduduk-penduduk yang kayak gini gitu kan. Mereka harus tinggal di rakit. Nah, itu adalah taktik ya, strategi dari Raja Palembang zaman dulu gitu kan. Nah, itulah hebatnya kekuatan raja-raja zaman dulu. Nah, ini namanya daerah Kuto Gawang yang pada tahun 1659 itu dibakar habis Pak ini Pak sama VOC. Nah, karena ada sesuatu hal karena dia mau memaksa meminta apa namanya
monopoli usaha ya, dan Palembang tidak memberikan itu, dan terjadi intrik-intrik. Akhirnya Batavia dulu yang jadi pusatnya VOC mengirim ekspedisi perang itu tahun 1659. Nah, kalau kita ngelihat perangnya itu, nih kita bisa lihat dari peta yang dibuat pada semasa juga pada saat itu, yaitu peta Rafael de Palembang dan Rafael de Sumatera. Nah, peta ini sudah banyak beredar sih ya. Cuma sayangnya peta ini fisiknya sampai sekarang belum ada di Indonesia. Fisik peta ini masih ada di Eropa ya, di satu museum di Eropa sana. Nah, ini peta inilah yang menggambarkan pembakaran daripada Keraton Puto Gawang pada saat itu nih. Kalau kita lihat kan ya, ini kapal-kapal Belanda yang kapal-kapal POC yang pada saat itu menyerang ini. Ini ada Pulau Kemarau kecil sini, ini ada benteng Tambak Bayo ya, bentuknya juga sudah kelihatan benteng kan. Nah, ini yang namanya kota Palembang pada saat itu, Pulau Gawang itu yang di atas. Kalau di bawah, di sini kelihatan jelas ini bagaimana Keraton Pulau Gawang itu dibakar habis sama VOC ya. Nah, inilah kota benteng yang saya lihat, yang saya lihatin kota benteng pertama yang ada di Nusantara tahun 1659 itu. Jadi pada saat itu berarti apa ya, Raja Palembang itu sudah wawasannya sudah luas gitu kan, sudah bisa merancang suatu apa namanya, suatu benteng untuk melindungi penduduk di dalam kota itu sendiri yang kita lihat tadi kan. Nah, ini kan semua penduduk tinggalnya di dalam benteng. Ini benteng-benteng, dan ini baluarti tempat meriam-meriam dia ya. Kan. Nah, ini penduduk tinggal di dalam sini. Ada juga yang di luar sebagian, gitu kan. Di bawah tadi yang saya bilang di rakit-rakit adalah bangsa-bangsa dari luar, bangsa asing kayak Eropa, Cina, ya, dari Persia dan macam-macam itu. Nah, di sini kita lihat gambaran benteng tadi, benteng-benteng Tambak Bayo, benteng Martapuro, benteng Manguntama, dan benteng-benteng yang saya bilang tadi. Ini Pulau Kemarau ya. Jadi untuk mempertahankan Puto Gawang ini dulunya, raja zaman dulu sudah membuat strategi penghadangan di depan gitu kan. Kalau ada musuh-musuh masuk, terjadi pertempuran di sini dulu. Nah, pada saat itu memang sudah kondisi tidak memungkinkan, akhirnya VOC bisa masuk ke dalam gitu loh ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa dibaca di buku saya ya, buku perang perang benteng ini ya. Di buku Perang Benteng Indra, saya menjelaskan secara jelas perang-perang benteng tersebut ya. Nah, ini kalau kita bisa melihat Pulau Kemarau dan Sungai Musi sekarang gitu, kondisinya sekarang ya, visualnya ya. Ini adalah Sungai Musi yang ada banyak kapal-kapal, tanker-tanker. Ini Pertamina yang di atas yang putih-putih, ini Pertamina. Ini kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke luar ya. Keluarnya itu ke sini, ke kiri sini, ke arah Sumsang, ke arah Selat Malaka. Maaf, Selat Bangka ya. Nah, ini sekarang bentuk Pulau Kemarau ini yang tadi yang saya bilang. Sayangnya sekarang di sana peninggal dari benteng-benteng yang saya sebutin tadi kayak benteng Manguntama, benteng Bagumagan itu ya nggak ada lagi kelihatan sekarang. Yang ada sekarang yang dijual sama pemerintahan kota sekarang di Palembang itu adalah ini Pak, di sini ada kelenteng, di sini ada pagoda ya. Jadi sekarang itu yang dikenal orang di Pulau Kemarau itu hanya ada pagoda dan kelenteng, ditambah ada legenda, cerita-cerita lah itu, cerita legenda Bun ya, yaitu Pangeran Cina yang kawin dengan orang Palembang. Apalagi pada saat Kesultanan Palembang Darussalam, fungsi daripada Pulau Kemarau ini sangat strategis untuk mempertahankan agar kolonialis kapal-kapal mereka itu tidak masuk sampai ke benteng sini, benteng Kuta Besar. Dulu bukan benteng namanya, masa kesultanan itu namanya keraton, keraton kesultanan, karena setelah didudukin Belanda itu fungsinya dialihkan sebagai benteng, karena pada saat itu Belanda tidak punya duit untuk buat benteng baru, calak tuh Belanda ya.
Akhirnya dia roba itu benteng Kota Besar itu apa, keraton Sultan Kota Besar jadi benteng Kota Besar gitu loh. Aduh, kasihan deh. Nah, hal-hal inilah narasi-narasi ini yang saya perhatikan di Palembang itu banyak banyak belum tersebar ya. Sebagai bukti ada loh satu ya. Siapa yang pernah ke Palembang coba? Ke Palembang ke daerah pelataran depan Kota Besar itu. Nih di pelataran itu kan sekarang ada pelataran ya, ada patung ikan ya. Di sini kumpul banyak getek-getek. Getek-getek ini kalau kita datang di sana, dia nawarin ke Pulau Kemarau sini. Apa yang dibilang sama tukang-tukang getek itu? Pak, ke pulau, Pak, ke pulau. Saya sempat tanya kadang-kadang ya, saya tes di mereka. Ada apa sih di Pulau Kemarau itu? Ada Pak, banyak Pak, legenda Pak. Loh, kok legenda? Apalagi ada Pak, pagoda, ada kelenteng. Waduh, saya bilang. Sedih saya, kenapa? Sejarah besar yang dari Kesultanan Palembang ya ke Kerajaan Palembang yang adanya 5 benteng besar itu tidak terpublis. Mereka aja yang tukang getek itu nggak tahu di sini ada benteng gitu. Nah inilah narasi-narasi ini mungkin selama ini tidak terpublis, jadi mereka juga tidak tahu. Mereka tahunya di Pulau Kemarau itu hanya ada legenda. Legenda si Bun sama Siti Fatimah, ada pagoda, ada kelenteng, padahal itu baru dibuat semua itu. Kelenteng itu dibuat tahun 60-an, pagoda tahun 90-an, baru itu gitu. Sayang sekali padahal zaman dulu pada abad ke-17, abad 19, ini benteng-benteng sultan banyak sekali, Pak. Tapi sayang sekarang tidak dipublish ya. Itu yang dijual sekarang. Sayang sekali ya, padahal sejarah Palembang itu besar sekali di Pulau Kemarau ini. Harusnya nanti ke depan lah ya, insya Allah kita terus kita sosialisasikan cerita ini, sejarah ini. Semoga nanti ke depan Pemda dan pemerintah pusat juga mengetahui betapa besarnya sejarah di Pulau Kemarau ini dulu. Ini lokasi perang yang saya bilang perang benteng di buku saya ya di sekitar sini yang paling besar dulunya. Sungai Musi ini kan besar, Sungai Musi. Jadi kapal-kapal gede ya masuk ke sini. Ini tongkang-tongkang pengangkut batu bara ini lagi sandar dia di sini kan. Kapal-kapal besar ada di belakang kelihatan. Apa namanya tanker-tanker ya BBM ya di terminal. Ini kalau kita bicara benteng-benteng yang ada di sekitar Pulau Kemarau. Nah, yang sekarang memang sudah nggak ada bekas lagi, sayang sekali ya.